Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 KKNDR UIN Antasari Banjarmasin ingin membawakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Wali Allah yang gemar memilih minuman keras dan mendatangi wanita pezina. Kisah ini disebutkan dalam karya Syekh Al-Musnid Hamid Akram Al-Bukhari. Di sana ia bercerita tentang Sultan Turki Murad IV yang dinukil dari buku catatan harian Sultan. Pada suatu malam, Sultan merasakan kegundahan yang luar biasa. Ia ingin tahu apa penyebabnya. Kemudian, sang Sultan pun memanggil pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan pun berkata kepada pengawal, "Mari kita keluar sejenak." Memang, di antara kebiasaan sang Sultan adalah berjalan atau belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi, hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba di lorong itu mereka menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di atas tanah. Sang Sultan pun heran dan ingin mengetahui apa gerangan yang terjadi pada laki-laki itu. Sang Sultan menggerak-gerakkan lelaki itu, ternyata ia telah wafat. Orang-orang yang lalu lalang pada malam itu tak sedikit pun memperdulikannya, sehingga Sultan yang menyamar itu pun memanggil mereka. Mereka tak menyadari kalau orang tersebut adalah Sultan. Mereka bertanya kepada sang Sultan yang sedang menyamar, "Apa yang kau inginkan?" Sultan menjawab, "Orang ini telah meninggal, tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya. Mengapa? Siapa dia? Di mana keluarganya?" Tanya sang Sultan dengan sangat penasaran. Mereka berkata, "Orang ini zindik, suka meminum minuman keras dan berzina." Sultan pun menjawab, "Tapi bukankah ia termasuk umat baginda Muhammad SAW? Ayo cepat angkat jenazahnya dan kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi. Tinggallah sang Sultan dan pengawalnya. Sembari menangis, sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan istri, Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk golongan wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang keburukannya, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti semuanya akan begini." Ia pun melanjutkan, "Setiap malam suamiku keluar rumah, pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam toilet sambil berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu pergi menemui para wanita-wanita. Ia memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para wanita-wanita itu dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui wanita-wanita. Orang-orang menuduhnya dengan berbagai tuduhan. Suatu ketika, aku pernah berkata kepada suamiku, 'Wahai suamiku, jika engkau mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mau memandikan jenazahmu. Tidak akan ada kaum muslimin yang mau mensolatkanmu dan menguburkan jenazahmu.' Ia pun tertawa dan berkata, 'Jangan takut. Bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para wali.' Mendengar itu semua, Sultan Murad pun menangis dan berkata, 'Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad dan besok pagi kita akan memandikannya, mensolatkannya dan menguburkannya.' Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh Sultan, para ulama, para wali Allah dan seluruh masyarakat. Teman-teman sekalian, pelajaran yang dapat diambil dari kisah tadi ialah bahwa kita jangan sekali-kali melihat seseorang dari luarnya saja. Hal ini akan membawa kita kepada sikap prasangka buruk. Bisa jadi orang yang selama ini kita anggap sebagai calon penghuni neraka
merupakan penghuni surganya Allah yang masih melangkah di bumi. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.